Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini 21 September 2021, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 271. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Janganlah kumpulkan harta. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami agar kami memahami firman yang kami baca dan kami dengarkan. Engkau memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya beri judul Kapan Saatnya Menangis dan Meratap. Bapak Ibu yang terkasih,
Nama Akiditio tiba-tiba menjadi populer di bulan Juli 2021 ini. Beberapa waktu yang lalu pengusaha asal Aceh itu menjadi populer lantaran berjanji memberikan sumbangan kepada pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis. Di saat pandemi ekonomi sulit, ada orang yang berinisiasi berjanji akan memberikan sumbangan yang besar, angka yang sangat fantastis. Tetapi ternyata di dalam perkembangannya, janji itu tidak terbukti. Apa yang akan diberikan oleh keluarga Akiditio melalui anaknya ini, ternyata itu berita bohong, berita bodong, tidak terbukti kebenarannya, itu hanya bualan semata. Ternyata tindakan itu adalah sebuah tindakan prank. Jadi pemerintah dan pejabat Sumatera Selatan dikibuli, mereka dikerjai. Mereka yang semula memuji, kemudian mempertanyakan keadaan kejiwaan orang-orang yang ingin menyumbangkan ini. Para pejabat di Sumatera Selatan yang awalnya itu bersuka cita, seneng, tetapi setelah terkena prank, mereka berubah menjadi senep. Sukacita berganti dengan duka cita dengan begitu cepat. Saudara yang terkasih, Kitab Pengkhotbah pasal 3 mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, dan ada waktunya untuk menari. Dan Yakobus pasal 5 ini memberitakan tentang waktu untuk menangis dan meratap. Kapan itu dan siapa itu yang menangis dan meratap itu? Rasul Yakobus mengatakan, dia yang pantas untuk menangis dan meratap itu adalah mereka yang kaya harta, tetapi dengan kekayaannya itu hidupnya dikuasai, diperbudak hartanya, hidupnya berfokus pada hartanya. Mereka yang akan menangis dan meratap itu adalah mereka yang hidupnya dipenuhi dengan keserakahan. Ibarat orang yang haus dan kemudian mereka minum air laut. Semakin ia minum air laut itu, ia akan semakin haus. Ia merasa kurang dan dia ingin minum lagi. Saudaraku, Rasul Yakobus bukan membenci kekayaan. Rasul Yakobus tidak membenci orang kaya. Karena di dalam Alkitab juga dikisahkan banyak orang kaya yang saleh. Di dalam Perjanjian Lama kita mengenal Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf adalah orang-orang yang kaya di zamannya dan mereka hidup saleh di hadapan Tuhan. Di masa pelayanan Tuhan Yesus juga ada orang-orang yang kaya yang turut melayani Tuhan Yesus. Contohnya misalnya seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia seorang yang kaya yang kemudian melayani Tuhan Yesus pada masa akhir hidup Tuhan Yesus di masa kematiannya. Jadi yang ditegur Yakobus di sini adalah mereka yang hidupnya kaya tetapi salah di dalam mempergunakan dan memperlakukan kekayaannya itu. Saudaraku, apa kesalahan mereka? Kita lihat firman Tuhan. Di ayatnya yang ketiga, mereka dikatakan mengumpulkan harta kekayaan pada hari-hari yang sedang berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 4,
dikatakan mereka menahan upah buruh. Yang ketiga, di ayat 5 dikatakan mereka hidup berpoya-poya dan tidak memperdulikan orang lain. Di ayat 6 dikatakan mereka kejam dan membunuh orang-orang benar. Ini seperti kejahatan yang bertumpuk-tumpuk. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memang benar-benar ora wedi dosa. Saudara-saudara, kita melihat Yakobus mengingatkan bahwa harta kekayaan yang tidak dipersembahkan bagi pekerjaan kemuliaan Tuhan, harta kekayaan yang dipergunakan hanya untuk memuaskan kedagingan, bahkan harta kekayaan itu menjadi pengganti ilah di dalam kehidupan seseorang, maka itu semuanya dapat mendatangkan hukuman. Saudara-saudara, harta yang bersifat sementara itu mudah rusak, seperti emas yang mudah terkena korosi, bersifat korosif, dia bisa berkarat seperti baju yang mudah dimakan ngengat. Hati orang yang tertawan pada hal-hal yang sementara, bekerja dan hidup untuk kesementaraan itu, pada akhirnya mereka akan kecewa, mereka akan mengalami kesia-siaan karena hukuman Tuhan sudah tersedia bagi mereka. Ketika Rasul Yakobus mengatakan hari-hari terakhir, itu maksudnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sangat terbatas. Sama seperti hidup kita yang terbatas, yang dikatakan seperti uap. Hidup kita sangat singkat, sebentar saja kelihatan, tapi setelah itu hilang lenyap. Di hari-hari yang sedang berakhir, dalam kesempatan yang terbatas itu, jika hidup kita hanya habiskan untuk memburu harta kekayaan duniawi, jika hidup kita, hati kita diperbudak oleh mamon, maka kehidupan kita akan mengalami kesengsaraan. Nasib yang akan menjemput kita dengan gaya hidup yang seperti itu hanya akan berlinang air mata, ratap tangis, dan penyesalan. Sama seperti di akhir-akhir ini, di mana di masa pandemi menyentakkan kenyataan kehidupan kita, bahwa oleh virus COVID-19 itu, orang miskin dan orang kaya diperlakukan sama. Saudara-saudara yang terkasih, mamon itu di dalam perikop ini digambarkan sebagai kekuatan yang sangat kejam yang mampu menggerakkan orang yang hidupnya dikuasai mamon itu untuk berbuat jahat. Orang kaya di dalam perikop ini dijelaskan sebagai seorang tuan yang kaya di bidang agrikultur atau pertanian. Seorang bos, seorang tuan yang hatinya diperbudak oleh mamon dan bertindak tidak berperi kemanusiaan. Dia menahan upah buruh, dia mempermainkan dan menindas nasib sesamanya yang bergantung kepada upah tersebut. Mereka hidup berpoya-poya, sementara kesengsaraan dan keadaan orang miskin ada di depan mata, dan dia tidak memperdulikannya. Mereka seperti menari di atas penderitaan orang lain. Mereka juga kejam, tidak peduli, dan justru sewenang-wenang kepada orang yang tidak bersalah. Untuk semua kejahatan orang yang hidupnya dikuasai oleh mamon itu, hadiah akhirnya adalah hukuman yang mendatangkan sengsara. Hukuman itulah
yang dikatakan oleh Yakobus di pasal 5 ayat 1 ini sebagai keadaan yang mendatangkan tangisan. Hukuman itulah yang mendatangkan ratapan. Hukuman itulah yang mendatangkan kesengsaraan. Karena itu Yakobus memperingatkan kepada orang yang kaya, yang hatinya tertawan oleh kekayaannya dan tidak menggunakan kekayaan itu untuk melayani Tuhan. Yakobus mengatakan, hati-hatilah, menangislah, merataplah, dan bersedihlah atas kesengsaraan yang akan menimpa kamu. Saudara-saudara, firman Tuhan sekali lagi tidak membenci orang kaya. Firman Tuhan sekali lagi tidak membenci kekayaan. Tetapi firman Tuhan ini sekali lagi menasihatkan kepada orang-orang yang hidupnya, yang hatinya dikuasai dan diperbudak oleh kekayaan dan mempergunakan kekayaan itu dengan salah, maka hati-hatilah, hukuman Tuhan akan menimpanya. Saudara, sebagai orang Kristen, mari kita juga menjadi pribadi yang kaya. Kaya di dalam hati. Menjadi orang yang murah hati dan kaya di dalam kasih. Mari kita mengumpulkan harta surgawi dengan peduli kepada sesama, menolong penderitaan sesama, mengusap tangis penderitaan mereka. Mari kita menghadirkan kasih pemeliharaan Allah kepada sesama, agar ratap tangis mereka berganti dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dengan surga karena kekayaan dan kemurahan hati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ingatan firman Tuhan, supaya hidup kami, hati dan pikiran kami tidak dikendalikan oleh hal-hal yang sifatnya sementara, yang di dalamnya termasuk harta benda duniawi. Memang di dalam hidup ini kami masih memerlukan harta benda duniawi untuk menunjang kehidupan kami. Tetapi kami diajarkan oleh firman Tuhan supaya hidup kami tidak dikuasai dan tidak diperbudak dan tidak mengejar kesementaraan itu. Apa-apa yang Tuhan titipkan, Tuhan anugerahkan kepada kami, Tuhan Engkau menuntut pertanggungjawaban. Dan karena itu biarlah apa-apa yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami pergunakan untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya kami boleh memiliki hati yang kaya akan kasih, hati yang penuh kemurahan hati, sehingga kami peduli dan rela berbagi kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa di masa pandemi ini, mungkin banyak orang yang mengalami kesulitan, baik secara kesehatan ataupun secara ekonomi. Kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, kiranya Tuhan Engkau berbagi berkat rezeki kepada mereka. Tuhan menolong pekerjaan dan usaha anggota jemaat dan simpatisan GKI Batu. Tuhan mendewasakan iman setiap kami untuk melewati masa pandemi ini dengan baik. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk persiapan persidangan ke-71 Majelis Sinode Wilayah GKI Jawa Timur, di mana GKI Batu akan menjadi jemaat penerima. Kiranya kami dapat menjadi jemaat penerima dengan baik. Kami menyerahkan untuk eksistensi pelayanan kami sebagai gerejamu di kota Batu ini, semoga kehadiran kami menjadi saluran berkat bagi masyarakat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.